Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yuwahyuni dari kelompok 1.2. Kali ini saya akan membuat denah rumah menggunakan aplikasi AutoCAD untuk praktikum menggambar teknik modul 4. Pertama-tama seperti biasa masuk ke AutoCAD-nya, pilih menu New, terus ketik Unit, diatur seperti ini, precision-nya 0.00 dan insertion scale-nya itu cm. Terus di OK. Setelah itu pertama dalam pembuatan denah itu adalah langkah dasar dalam pembuatan denah adalah pembuatan dinding dan pasak. Jadi di sini saya aktifkan dulu auto mode-nya untuk membuat garis lurus. Kita pakai tool rectangle. Terus di sini kita pakai ukuran 150 dikali 10. Jadinya memang kecil sekali. Nanti bisa digedein. Terus kita buat lagi dengan ukuran 150 kali 5. Terus di sini yang 150 dikali 5 ini kita move. Kita ambil midpoint-nya. Kalau di move ini. Terus kita paskan di midpoint-nya rectangle yang besar tadi. Baik. Setelah itu bagian sini bisa kita kasih hatch. Kita pakai yang ANSI 31. Terus tinggal disesuaikan aja banyak arsirannya. Segini. Misalnya segitu. Terus untuk bagian atas dan bawah ini kita kasih lagi pakai yang solid. Dan kita atur warna sesuai yang kita mau di by layer ini. Kita taruh di atas dan di bawah sini. Terus di close hatch creation. Kemudian ini semuanya kita blok. Terus kita klik blok. Terus di sini kita kasih namanya dinding. Di sini kita kasih nama dinding. Terus kita klik OK ya tadi. Terus kalau udah kayak gini tampilannya, kita klik yang midpoint ini. Nanti dia tampilannya akan seperti ini. Nah, terus kita ke menu parameter, pilih yang linear. Kita pilih yang ujung sini tengahnya. Kita nyalakan dulu auto mode-nya biar dia lurus. Terus dia dihubungkan sampai ujung sini. Terus dinaikkan aja, terserah. Terus di S. Terus ke menu action, pilih yang stretch. Kemudian pilih yang ini dan yang ini. Terus pilih stretch, pilih ini, terus ini. Terus di blok bagian sebelah sini. Pastikan panah yang atas ini dan yang ini tuh masuk di blok A-nya. Terus setelah itu diblok lagi semuanya, terus di enter. Lakukan hal yang sama untuk sisi sebelah kanan. Itu terus diblok. Enter. Setelah itu langsung di close block editor, pilih yang save the change.
Setelah itu kita coba apakah udah bisa di stretch ke kanan atau ke kiri. Oke, berarti udah berhasil. Sekarang kita ke pembuatan pasak. Caranya sama pakai yang menu rectangle. Cuma beda di sini kita pakai ukurannya itu 10 dikali 10. Jadi dia akan bentuk persegi kayak gini. Terus di dalam sini kita kasih lingkaran, terserah mau pakai yang radius atau yang diameter. Kalau pakai yang diameter itu diameternya 6, kalau pakai yang radiusnya 3. Seperti ini. Terus ditambahkan lagi hatch. Masih pakai hatch yang solid, jadi pakai warna gitu. Sini terserah aja warnanya mau pakai warna yang gimana, bebas. Terus taruhnya di luar sini, jadi dalamnya kosong. Nah, untuk yang pasak udah terbentuk. Sekarang kita blok pasaknya, terus klik blok lagi kayak yang tadi. Kita kasih namanya di sini, sorry, kayaknya nggak keblok semua. Oke, di sini kita kasih nama pasak. Terus kita klik oke. Terus klik midpoint ini. Nah, udah masuk ke sini, kita klik lagi parameter, tapi kita di sini pilihnya yang point. Kita klik tengah sini, terus kita bawa ke kanan, ke kiri, ke bawah atau ke atas, terserah. Terus pilih action, terus pilih yang move, terus klik ini, klik parameternya, terus di blok semua dan di enter. Terus di close block editor, save the change, terus kita tes udah bisa di move kemana-mana maksudnya. Oke, pembuatan pasak sama dinding udah. Terus sekarang kita lanjut ke pembuatan kerangkanya, kerangka denah. Jadi pertama-tama sebelum denah itu kita buat pakai dinding dan pasak, kita buat dulu pakai garis biasa. Kita pakai tool line seperti biasa, nyalakan auto mode-nya untuk memudahkan pembuatan garis lurus. Sini saya buat di sebelah sini aja. Karena ini rumah tipe 90, jadi di sini saya akan pakai ukuran lebarnya itu 1375 untuk panjang, dan untuk lebarnya 985. Bisa sih kalau mau pakai menu rectangle aja untuk memudahkan, nanti garis-garis yang di dalamnya baru pakai line. 1375 di tab, ininya 985, terus di enter. Nah, nanti jadinya memang gede gini, gak apa-apa, nanti dinding sama pasaknya juga bisa dibesarkan. Terus di sini saya pakai bantuan line untuk bikin oke, ini ukurannya. Jadi tadi luas rumahnya itu 1375 dikali 985. Terus di sini saya membuat di sini rencana nanti untuk kamar mandi itu 150 kali 175. Terus di sini untuk kamar utama ukurannya segini sama segini. Di sini untuk kamar mandi 175 sama 150 juga. Ini kamar 1 mungkin bisa dibilang. Itu ukurannya kurang lebih sama kamar utama. Cuma untuk ininya lebarnya saya kasih 300. Terus di sini untuk taman bagian luar. Terus di sini nanti itu teras, dan di sini tuh garasi. Di sini ruang keluarga, dan di sini ruang tamu, meja makan, dapur, di sini juga taman, dan di sini kamar tidur lagi. Ya ukurannya kayak gini. Ukuran dapurnya karena ini tadi udah kamar mandi, dapurnya 325, ke sini taman itu 510, taman belakang ini 225, kamarnya 300,
kalau mungkin ini kurang. .335 sama 300. Terus di sini ruang keluarganya. Di sini saya sengaja kasih ada garis yang bisa dibilang bolong-bolong gini. Itu nanti sengaja saya kosongin untuk bagian pintu. Ini sebenarnya kosong ya, cuma dia kegabung sama dimensi. Ini nanti untuk pintu, makanya saya kosongin dulu. Nah, setelah kerangkanya udah selesai terbuat kayak gini, kita coba masukin dinding dan pasak. Jadi ini mungkin bisa di scale aja, digedein, disesuaikan lagi ukurannya. Terus sama pasaknya juga sih. Disesuaikan aja. Nah, untuk penempatan pasak dan dindingnya, ini kan dindingnya bisa di stretch ya, ke kanan dan ke kiri dipanjangin. Pasaknya juga bisa dipindah-pindah. Jadi intinya untuk pasak itu tuh dia bakal ada di setiap sudut sudut denah, kayak di sini, di sini, di sini. Pokoknya di sudut-sudut ini tuh selalu ada pasak sudut ini. Pokoknya dia di setiap ada di sudut 4 ini intinya pasti 1 2 3 4, dan di setiap ada garis perpotongan. Jadi kayak gini itu ditaruh pasak. Kayak gini. Nah, terus sisanya garis-garis lurusnya tinggal ditambahin dinding. Dindingnya disesuaikan lagi, panjang pendeknya bisa disesuaikan, di stretch kayak gini. Di stretch kayak gini gitu. Nah, ini kerangka yang udah dipasangin dinding sama pasak. Jadi ini tadi sudut ini 4 ini dikasih pasak, terus tiap garis ada garis temu atau perpotongan gitu juga ditambahin pasak di ujung-ujungnya. Terus sisanya ditambahin dinding. Ini kan nanti untuk pintunya. Kurang lebih begini. Untuk dimensinya saya hapus dulu. Terus kalau udah kayak gini, udah terpasang untuk pasak dan dindingnya, terakhir tinggal masukkan elemen-elemen kayak kasur, meja, sofa, peralatan dapur, toilet, bak mandi, dan lain sebagainya. Nah, ini kalau saya udah nambahin elemen-elemennya, jadi di sini saya bilang untuk taman, terus di sini itu ada carport, di sini teras, sini taman juga, di sini juga ada ruang tamu. Sama di sini tadi saya tambahin dinding lagi. Terus yang ini pintu, nih meja makan, nih juga kamar mandi, nih ruang utama, kamar tidur, dan lain-lain. Nah, kalau udah kalau elemen-elemen atau barang-barang propertinya udah masuk ke dalam denah, terakhir kita buat saluran pembuangannya. Jadi kita bisa pakai layer properties dulu. Kita pilih yang ini, menu yang ini, terus kita tinggal kasih aja namanya air bersih atau gray water. Oke, gray water aja, berbeda. Terus di sini warnanya bisa disesuaikan. Saya mau pakai warna kuning. Terus pilih lagi untuk saluran kedua, yaitu air kotor atau black water. Nah, di sini saya pakai warnanya keren deh, coklat. Nah, kalau udah di close aja, terus tinggal hubungkan kayak kita bikin line biasa.
Terus setiap ada saluran pembuangan kayak toilet, wastafel, terus ini bak mandi, terus ini ada wastafel juga, itu dihubungkan garis-garisnya. Jadi misalkan ini, kita matikan dulu ininya biar lebih mudah. Kita hubungkan dulu, terus sini kita tarik garis lurus lagi. Agak susah sih sebenarnya gak pakai ini. Ini ke sini, terus nanti ditentuin aja titik temunya nanti di mana. Terus karena ini termasuk gray water, yang ini black water, ini nggak bisa, jadi kita trim aja dulu. Kita buat yang gray waternya dulu, sama yang ini. Terus ini juga kita hubungkan ke garis yang di sini karena dia masih satu saluran yang sama. Ini kita bisa pilih yang ini. Terus kita sesuaikan sama yang tadi udah kita simpan. Water. Kita dipilih dulu semua juga bisa. Terus ini gray water. Nah, nanti pokoknya yang gray waternya tuh pasti nyatu semua di sini. Nah, udah. Di sini yang di sini juga sama borderline. Ini udah otomatis garisnya kuning. Maaf mereng. Terus kita buat juga di sini. Nah, ini kan yang termasuk limbah grey waternya semuanya udah terhubung. Di sini saya tambahin lagi line dari sini ke sini ke sini. Sini saya mau kasih keterangan untuk ininya. Itu bisa keterangannya bebas, mau keterangan grey water atau pokoknya dia menjelaskan kalau warna itu atau pipa itu tuh kalau garis itu tuh dia mewakilkan apa. Kegedean. Kita pakainya yang ini ya, maaf, yang multiply aja karena itu kegedean sekali. Nah, yang ini kecilan. Kita besarkan di sini aja.
disesuaikan aja panjang gedenya. Nah, ini untuk yang grey waternya agak kekecilan ya ternyata. Terus untuk yang black waternya juga sama, kita hubungkan, tapi kalau bisa dia jangan nyentuh yang si kuningnya biar enggak ini kita ganti dulu yang black water line ini ke sini. Waduh, agak susah sini. Kalau bisa dia jangan sama deh sama garis yang kuning, jangan ketemu, maksudnya jangan kehubung gitu. Nah, ini kan udah terhubung nih yang ini yang coklatnya. Mungkin nanti kalau mau buat, kalau bisa warnanya jangan mirip-mirip deh, soalnya ini saya terlalu mirip coklat sama kuning. Sini kasih keterangan. Selesai. Nah, selesai deh. Tinggal ditambahkan dimensi-dimensinya aja. Udah selesai. Di sini udah terhubung garis-garis yang antara setiap saluran pembuangan. Terus udah disamakan juga golongan atau kategorinya dengan satu warna yang sama. Terus udah selesai deh. Tinggal ditambahkan etiketnya aja. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nuralisa Erwin dari kelompok 1.2. Hari ini saya akan mengerjakan modul 4 denah rumah soal 2. Langkah pertama, kita menekan tombol units, lalu diatur skalanya cm, oke. Habis itu kita akan membuat kerangkanya terlebih dahulu. Eh, karena kita pakai sentimeter, saya akan menggunakan skala 1:1. Kita nyalakan ortonya, lalu diukur. Saya menggunakan tipe rumah 90, jadi ini ukuran rumahnya 12 kali 7,5. Bisa dilihat di sini 7,5 meter sama 12 meter. Habis itu kita buat kerangka bagian dalamnya itu 3 kamar sama 2 kamar mandi.
Lalu selanjutnya kita akan memasang pasak dan dinding dengan menggunakan eh, pasak dan dinding yang sudah kita buat sebelumnya dengan menggunakan tool block. Kita letakkan aja di setiap ujungnya. Bisa kita copy aja langsung. Setelah itu, kita bisa memasang bagian dindingnya dengan seperti yang kita sudah buat juga sebelumnya. Setelah kita memasang dinding dan pasak, kita bisa menambahkan pintu dan furnitur lainnya. Jadi kita buat aja langsung pintunya itu menggunakan catwalk, lalu ditaruh di sini, sesuaikan eh, ukurannya juga yang kita mau dan diletakkan di mana. Habis itu kita bisa atur lagi dindingnya. Hmm, kita bisa rotate agar sesuai yang kita mau, arah pintunya mau kemana, baru ditekan move, dipaskan di titik. Ya, setelah itu, oh, jadi kan di sini kelihatan masih ada garis bantu kerangkaian tadi kan. Jadi kita hapus aja dulu, baru kita pasang furnitur sama pintunya. Setelah kita sudah menghapus semua garis bantu, lalu kita bisa menaruh, meletakkan fitur-fitur dan pintu ini. Ini lakukan hal yang sama untuk di setiap pintu. Ini di sini dapat terlihat sudah ditambahkan semua pintu di setiap ruangan. Lalu untuk memperjelas kita bisa menambahkan furnitur atau elemen-elemen agar ruangan dapat terlihat lebih jelas lagi. Mulai dari pertama di sini, kamar tidur pertama, kita bisa menambahkan kasur dan lemari. Kamar kedua,
kita bisa menambahkan juga kasur dan lemari dengan skala yang kita inginkan. Tidur ketiga, ditambahkan juga furniturnya. Lalu terdapat kamar mandi kedua, yang pertama di dalam ruangan, kita bisa menambahkan toilet dan tempat cuci tangan. Kamar mandi kedua juga diletakkan toilet dan tempat cuci tangan. Lalu di ruangan tengah ini kita bisa menambahkan sofa dan kam eh, sofa dan televisi. Ini menjadi ruang tamu. Lalu di sini kita bisa menambahkan furnitur tangga untuk ke lantai 2. Ini kita bisa menambahkan ruang makan dan kulkas. Oke. Dan di ruangan di daerah kecil ini kita bisa menambahkan tempat untuk mencuci baju. Dan di area sini kita menambahkan wastafel dan wastafel dan kompor. Ini adalah ruang dapur. Lalu di daerah kecil ini kita bisa menambahkan mobil. Oke, di sini sudah mulai terlihat jelas Dena yang dibuat dengan menambahkan furnitur-furnitur di dalamnya, sehingga kita bisa dapat melihat, memperkirakan kan. Tapi untuk membuat lebih jelas lagi, kita bisa menggunakan teks dengan menekan multiline. Habis itu kita misalnya kamar tidur. Habis itu kita bisa atur juga warnanya. Nah, setelah kita mengatur warna dan ukurannya, kita bisa letakkan di daerah yang kita mau. Misalnya begini. Hmm, di sini sudah mulai terlihat kan, baru kita lakukan hal yang sama di setiap ruangan. Nah, sudah terlihat jelas untuk daerah denanya dan ruangan-ruangan di dalamnya. Setelah itu kita membuat eh, aliran jalur pipa air bersih dan air kotor. Kalau di sini kita bisa lihat bahwa ada wastafel itu kan melalui pipa bersih dan kotor. Kita bisa buat dulu menggunakan layer property, lalu mencari yang kita inginkan ini, oke, dimatikan. Setelah itu kita bisa membuat garis. Kita ambil dari jalur ini aja. Jalur ini jalur air bersih ya untuk warna ini. Lalu eh, ini juga untuk jalur em, memasuki air bersih di apa mesin cuci. Di kamar mandi pun ada di wastafel ini. Oke, setelah itu kita bisa lanjut lagi ke, oh ya, wastafel satu ini, satunya lagi. Hmm, oke, lalu kita tarik lagi hingga ke tempat penampungan air bersihnya itu. Misalnya kita ambil aja di sini ya. Kita buat pakai rectangle. Habis itu, oke. Baru kita bisa pakai layer property lagi untuk membuat jalur air pipa kotor. Dari sini dulu kita buat, oh ya pakai line ya. Nah, ini jalurnya harus dipisahkan antara jalur pipa bersih dan kotor. Eh,
Kira di sini aja. Habis itu, ya jangan lupa ini kan wastafel juga dia jalur air kotor lah ya. Jadi kita tambahin aja di sini. Oke, sama di sini. Ya, habis itu kita bisa buat penampungan air kotornya atau sampai tanknya. Kita tarik aja dari sini mungkin ya. Habis itu kita buat rectangle lagi. Kita juga tambahin keterangannya untuk air kotor dan air bersihnya. Nah, sudah selesai. Lalu kita bisa pakai eh, dimension untuk memperjelas ukuran denah tipe 90 ini. Nah, setelah kita sudah menambahkan semua dimensi di setiap sisi bangunan denahnya, kita bisa menambahkan etiket untuk eh, tugas modul 4 ini. Di sini sudah terlihat jelas bahwa denahnya sudah sesuai dengan keterangan yang diinginkan. Eh, denah rumah tipe 90, 3 kamar dan 2 kamar mandi beserta saluran pipa air kotor dan air bersih. Eh, Lalu kita bisa save dan selesai. Sekian dari saya. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.